melayani. Amin. Taruhkan itu dalam hati kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya Engkau memakai kami. Setiap hidup kami Tuhan, kami serahkan ke altar-Mu yang kudus Tuhan. Amin. Menjadi persembahan yang hidup yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Lebih lagi Engkau berbicara melalui kami, sehingga di hati kami selalu ada jiwa-jiwa, di pikiran kami selalu ada jiwa-jiwa yang Yesus taruhkan dalam hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini berfirman bagi setiap kami. Dalam dan demi nama Yesus, saudara siap diberkati oleh firman Tuhan. Dengan iman dan sukacita, mari sama-sama dengan saya kita ucapkan amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya saudara ya, luar biasa saudara. Ada sukacita? Luar biasa saudara ya. Muka ceria atau muka lelah ini saudara ya. Puji nama Tuhan saudara ya. Haleluya. Walaupun manusia lahiriah kita merosot lemah saudara ya, mungkin karena kecapean dan sebagainya, tapi saya kena percaya manusia batiniah kita selalu diperbaharui, selalu excited saudara, semangat saudara ya, menyalah-nyalah untuk melayani Tuhan, menyalah-nyalah untuk datang ibadah ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada sesuatu yang berharga yang dunia tidak pernah berikan saudara ya. Oke, langsung saja saudara ya. Lukas 7, kita buka ayat 9 saudara ya. Lukas 7 kita buka ya. Judulnya saya heran mengapa Yesus heran saudara ya. Ini dia. Nah ini dia judulnya, saya heran ya, mengapa Yesus heran. Jadi Yesus ini heran mendengar perkataan itu. Nah, kenapa Yesus heran mendengar perkataan perwira di Kapernaum ini? Itu yang membuat saya heran, dan saudara pun mungkin bertanya-tanya dan heran. Apa sih? Ada apa di balik pertanyaan tersebut? Mengapa Yesus bertanya demikian? Ada keheranan di balik pertanyaan Yesus terhadap perwira di Kapernaum itu. Ya, sama-sama kita baca saudara, 3:21. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ada suatu perkataan yang membuat Yesus heran. Nah, itu dia yang mau kita kupas sore hari ini saudara ya. Nah, ada suatu perkataan di sini ya, ada suatu perkataan, ada dasarnya. Lihat dan perhatikan perkataan Yesus dalam Lukas 7 ayat 9 ini ya. Hampir tidak ada di Injil yang menyatakan Yesus terheran-heran. Saudara boleh cari bagian dari Injil, mulai dari Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, bagian yang menyatakan bahwa Yesus heran. Nah, inilah salah satu bagian yang mengungkapkan keheranan Yesus terhadap iman terhadap iman yang besar yang tidak pernah dia jumpai. Kenapa dia heran? Dia melihat suatu iman yang besar yang tidak pernah dia jumpai sekalipun di antara orang Israel, orang yang beriman, orang yang bertuhan, orang yang luar biasa, orang yang dipakai Tuhan, imamat yang rajani, umat kebangsaan dan kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi di bagian iman, ternyata Tuhan tidak pernah melihat dan menyaksikan iman yang luar biasa, sehingga heran melihat iman orang Israel, melihat iman orang Lewi, melihat iman orang Farisi, iman orang Saduki, ataupun orang Israel lainnya. Tuhan tidak heran, itu biasa saja bagi Tuhan. Tetapi mendengar perkataan itu, baru dia heran. Dan saya dan saudara pun heran dan penasaran perkataan apa yang mau disampaikan oleh seorang perwira. Ayat 7, ini dia perkataannya. Ya, 3:21. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu,
Tetapi katakan saja sekata-kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Ini dia. Tidak layak datang kepadamu, tapi katakan saja. Nggak perlu datang, nggak perlu buat KKR, nggak perlu buat healing movement, nggak perlu buat sesuatu yang wow spektakuler. Cukup katakan kata-kata yang berkuasa, maka hambaku itu akan sembuh. Perkataan inilah yang membuat Yesus terheran-heran. Itu iman yang luar biasa. Ngomong aja kira-kira seperti itu. Ngomong apa ucapanmu pasti hambaku sembuh. Saudara ya, ini luar biasa. Saudara, kita mau belajar. Saudara ya, hampir tidak ada ditulis di Injil yang menyatakan Yesus heran. Kalau Yesus Tuhan heran, itu berarti sesuatu yang luar biasa. Kalau Yesus terheran-heran pada suatu perkataan seseorang, itu spektakuler banget, itu jarang banget. Dan kita mau belajar tentang keheranan Tuhan ini. Apakah pernah perkataan kita, iman kita membuat Yesus terheran? Di bagian mana yang saudara mungkin tahu, oh, Tuhan heran dengan imanku nih. Aku yakin saat aku ungkapkan ini, saat aku jalani ini, saat aku katakan ini, Yesus pasti heran. Bukan heran lagi, bahkan bertepuk tangan. Lebih lagi dia bertepuk kaki. Haleluya. Mau saudara mengungkapkan kata-kata, pernyataan yang membuat Yesus, bahkan bukan Yesus saja, surga pun terheran-heran. Bukan surga membukakan tingkap langit, bukan, itu tidak heran lagi. Tapi membuat surga terheran melihat perkataan saudara. Itu baru keren. Amin. Kalau perkataan saudara meminta berkah, meminta ini, itu tidak heran. Itu biasa. Semua akan minta itu tidak heran. Tapi saya saudara katakan, Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut, sebab aku berserta. Sekalipun aku lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang, ku tak gentar. Jika perkataan itu saudara katakan dengan iman, jika perkataan itu saudara katakan dengan hati yang tulus, jika perkataan itu saudara akan lakukan demi Yesus, maka saya yakin dan percaya salah satu perkataan itu, salah satu lagu itu, bila diimani akan membuat surga terheran-heran. Bahkan perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu itu di hadapan orang banyak, di hadapan Raja Nebukadnezar, dia berkata, sekalipun Allahku tidak melepaskan aku dari dapur perapi-apian ini, aku tidak akan tinggalkan dia dan tetap menyembah dia. Saya yakin dan percaya pada waktu di surga mencatat dan malaikat terheran-heran. Sampai lihat ketiga pemuda ini tidak apa-apa. Sehelai kain pun tidak robek. Tidak ada abu yang membakarnya, tidak api yang membakarnya. Karena keheranan daripada Tuhan. Perkataan mana yang membuat Tuhan heran? Jangan membuat Tuhan terbeban. Katakan kiri kanan, jangan buat Tuhan terbeban. Haleluya. Karena perkataan kita membuat Tuhan terbeban. Tuhan, berkatilah aku. Tuhan, mereka udah punya ladang, aku belum. Aduh, kata Tuhan. Nuntut terus perkataannya, nuntut terus doa-doanya, nuntut terus statement-statementnya. Sekali-kali ungkapan statement yang membuat Tuhan heran, tapi memang dilakukan. Jangan asbun saja.
Jadi beda, ada murid yang beriman dengan tidak beriman akan berbeda sekali. Kafarnaum ini Tuhan terheran karena memang dia lakukan dengan tulus. Di situ ada ketulusan, ayat nanti kita bisa di ayat 9 tadi, di situ ada ketulusan. Di atasnya situ. Itu ada ketulusan yang luar biasa. Apa ketulusannya? Aku tidak layak menerima engkau, itu suatu ketulusan. Amin. Kerendahan hati yang luar biasa. Bukan kesombongan, bukan kecongkakan seperti orang Israel, bukan kecongkakan seperti orang Yahudi yang pongah dan sombong di dalam beriman, yang sombong di dalam bertuhan. Mereka merasa orang pilihan Tuhan, maka mereka menyepelekan iman orang lain. Mereka merasa eksklusif, merasa hebat dan luar biasa, sehingga apa yang terjadi? Tidak membuat hati Tuhan, apa bahasa keren? Terenyuh. Tidak membuat Tuhan heran. Itu dia saudara. Kita lihat. Dengan perkataan ini, saya yakin saudara dan saya terheran mengapa Yesus heran. Ini ya, tadi ya. Nah, selanjutnya di situ dalam keheranan Yesus, ya, dalam keheranan Yesus, berita apa yang membuat Yesus heran ini? Ya, pertanyaannya, berita apa yang membuat Yesus terheran? Heran, mana tadi heran itu? Si heran. Jadi jangan namai anak si heran ya. Haleluya, si heran. Nah ini, kita keluarkan dulu ini ya, kata heran ini, kita garis bawahi. Nah, kata heran di sini dalam bahasa aslinya etaumaser, itu bahasa Yunaninya. Apakah itu artinya? Nah, artinya di sini seakan-akan melihat mujizat. Katakan kiri kanan, mujizat. Nah, baru mata kita mulai segar mendengar mujizat. Haleluya. Sakit akan sembuh, lumpuh akan berjalan, kaya akan miskin akan kaya. Saudara ya, balik itu. Enggak mau saudara kan dari kaya jadi miskin kan? Sembuh jadi. Nah, kita kembali ke sini saudara ya. Nah, inilah keheranan yang seolah-olah melihat mujizat. Jadi keheranan ini sungguh sangat luar biasa. Kata heran di sini memakai kata bahasa Yunaninya etaumasen, artinya seolah-olah melihat mujizat. Kan orang kalau melihat mujizat itu terheran-heran. Sudah pernah lihat mujizat? Sering ya. Sering nggak saudara melihat orang yang di kursi roda tiba-tiba didoakan langsung berjalan? Sering kan saudara mengheran nggak? Saya pernah bukan melakukan, pernah melihat suatu kejadian seperti itu. Orang yang tadinya tidak percaya, yang tidak percaya dari gereja sebelah sana, atau sebuah gereja, tidak percaya dengan mujizat, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Bagi mereka bullshit, omong kosong. Pada waktu dia melihat kejadian itu waktu itu di Batam, Peter Yangreng, di alun-alun mana saya lupa saudara ya, mengadakan KKR. Si bapak ini tidak percaya awalnya, hanya ikut-ikut saja, gitu kan. Saya melihat sendiri gaya dia waktu melihat orang lumpuh berjalan, dia yang paling ramai. Ber. Dia yang paling ramai, dia yang paling heboh, dia yang paling gimana lah namanya euforianya dari orang yang tidak percaya. Haleluya. Sudah pernah menyaksikan itu keheranan yang luar biasa, melihat yang buta melihat pernah saudara ya. Yang sakit sembuh mungkin pernah. Mujizat. Pernah melihat melipat gandakan uang? Mujizat? Itu penipuan. Ya, jangan tertipu saudara ya. Wah, mujizat, uangnya bisa berganda-ganda saudara ya, berkali-kali lipat. Terjadi nggak di gereja praktek itu? Terjadi 10, 20, 40 kali lipat. Itu penipuan. Amin. Karena bukan uang yang dilipat, tapi Injil. Hati-hati saudara. Bukan hanya menggandakan uang. Nah, berlipat-lipat uang itu pun itu udah salah. Karena bukan itu kok konteksnya saudara ya. Itu bukan mujizat. Kalau 10, 20, 40 kali lipat uang itu bukan mujizat. Bukan saudara ya. Oke, kembali sini saudara ya. Nah, seolah-olah melihat mujizat yang begitu besar, seolah-olah melihat mujizat yang begitu luar biasa,
Yesus terheran kepada perwira di Kapernaum yang minta pertolongan. Di dalam Lukas 7 ayat pertama sampai ayat 4, awal dari percakapannya dia meminta pertolongan kepada Yesus. Apakah pertolongannya? Kita akan baca ayat pertama. Ya, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Mau ngapain di Kapernaum? Ada apa di Kapernaum? Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Perwira ini sangat dihargai oleh orang di sekitarnya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Sampai sini saudara perhatikan. Seorang perwira, ayat 1 dulu. Ini dia. Seorang perwira yang sangat dihargai mempunyai seorang hamba sedang sakit keras dan hampir mati. Di ayat 3, di situ ada suatu poin, ada empati yang besar. Ada suatu kepedulian yang besar terhadap bawahannya. Nah, itu hati seorang atasan kepada bawahannya. Tidak semua atasan yang begitu peduli kepada bawahannya, termasuk hal-hal yang pribadi. Kalau umum mengenai pekerjaan, perusahaan, ya profesionalisme, tapi mengenai pribadi itu jarang. Di sini saya yakin dari hati kepribadian perwira ini. Apalah hati seorang hamba bagi seorang perwira. Ada jarak. Jenderal bintang 4 atau bintang 3 ya, dengan pangkat paling terendah kabarada dari kepolisian, itu sangat jauh antara perwira komandan dengan hamba bawahannya, sangat jauh. Tetapi yang dilakukan perwira ini patut dicontoh bahwa ia sangat peduli terhadap hamba. Bahkan imannya dipertahankan di hadapan Yesus. Kita lihat ayat ke-3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ini baru mendengar siapa Yesus. Dia baru mendengar, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Ya, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya dia datang dan menyembuhkan hambanya itu. Inilah kepedulian yang luar biasa terhadap hambanya. Langsung ayat keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ia layak engkau tolong. Kenapa layak ditolong? Kira-kira kenapa layak ditolong? Seorang hamba layak ditolong. Yang susah layak ditolong. Yang susah wajib ditolong. Bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang yang punya jabatan, bukan hanya orang yang berpendidikan. Justru Tuhan banyak menolong orang-orang menengah ke bawah. Kalau sudah perhatikan di Alkitab, dia banyak menolong orang menengah ke bawah, bahkan orang-orang miskin. Karena firman Tuhan berkata, orang miskin selalu ada. Ini hamba, ini orang susah, orang miskin, namanya hamba, bukan perwira. Nah, jadi layak ditolong. Selanjutnya, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, ini yang ngomong siapa? Tua-tua Israel. Siapa yang membangun rumah ibadat kami? Siapa? Perwira di Kapernaum. Jadi perwira ini banyak berjasa. Perwira ini
Orang yang terpandang, yang sangat berjasa, bahkan membangun rumah ibadah. Jadi kalau ada hambanya bawahnya sakit, layak ditolong. Sudah sepantasnya layak ditolong. Kita lihat ayat ke-6 langsung. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ya. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumah. Suatu kehormatan, suatu penghargaan bila seorang Yesus mau datang ke rumah seorang perwira. Suatu kehormatan. Itu perwira. Itu perwira. Siapakah kita? Siapakah kita dibandingkan dengan perwira? Siapakah kita dibandingkan dengan orang-orang yang lebih daripada kita, baik derajat dan statusnya? Kalau perwira saja bisa mengatakan tidak layak, siapakah kita? Nyanyi yuk. Siapakah? Siapa saudara? Siapa saudara? Bercerminlah. Terus? Amin. Selain puji dan sembahkan, siapakah kita? Siapakah aku ini? Kalaupun saudara dijadikan biji mata Tuhan, sekalipun walaupun saudara dijadikan umat pilihan Tuhan, sekalipun saudara dijadikan imamat yang rajani, sekalipun saudara dijadikan anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12, yaitu eksosia, itu semua bukan karena hebat kita, itu bukan karena semua gagah kita, tetapi oleh karena kasih karunia anugerah dari Tuhan. Sesuatu yang seharusnya kita tidak terima, tetapi Tuhan berikan. Seharusnya kita tidak layak menerima itu semua, tetapi Tuhan berikan. Itulah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kalau hari ini kita dijadikan anak-anak Allah, kalau hari ini diklaim oleh Alkitab bahwa saudara menjadi biji mata Tuhan. Tadi saya nyanyikan sendiri kan, siapakah aku ini Tuhan? Menjadi biji matamu. Tahu saudara, biji mata Allah itu luar biasa. Biji mata Allah, saudara bayangkan enggak? Biji mata Allah bukan main-main. Yang punya langit, bumi dan surga, alam semesta seisinya. Saudara, biji-biji mata berarti kesayangan yang luar biasa. Kesayangan yang luar biasa. Sehingga saudara dilayakkan. Dilayakkan. Nah, sekarang kita mau melihat yang meminta pertolongan, yaitu di ayat 7 tadi, apa yang mengherankan yang ada dalam diri seorang perwira. Itu yang mau kita lihat, kita bahas. Ada 2 poin. Saudara langsung saja ayat 9. Apa yang mengherankan yang ada dalam diri perwira di Kapernaum? Kita buka ayat 9-nya yang sudah kita baca tadi. Ya, sama-sama kita buka lagi. Sudah dapat? Mati ya, yang punya Alkitab baca. Salah seorang saja. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, dia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Amin. Sekalipun di antara orang. Ya, sekalipun di antara orang Israel. Sang perwira memiliki iman yang besar. Katakan kiri kanan, iman yang besar. Saudara harus miliki tidak iman yang besar? Harus miliki tidak? Harus. Nah, itulah salah satu yang mengherankan yang ada dalam diri perwira di Kapernaum. Itulah yang mengherankan. Jadi, kalau mau nih Tuhan heran kepada saudara,
Salah satunya kita harus belajar dari perwira di Kapernaum, yaitu apa? Kita harus memiliki iman yang besar. Saya mau nanya, sebesar apa? Ada yang bisa jawab? Sebesar apa? Sebesar biji ngawur. Kenapa ngawur? Ini ngomong biji sesawi nggak? Nggak ada hubungannya dengan biji sesawi. Biji salak apalagi? Nah, biji jambu apalagi? Ngawur banget. Kalau dibilang ini sebesar biji sesawi, karena ini tidak mencatat biji sesawi. Sebesar apa ini? Banyak orang bilang ini sebesar ini, itu dan sebagainya. Bukan sebesar biji sesawi. Nah, sebesar apa? Nanti kita akan lihat. Ada dua hal dari perkataan sang perwira. Ada dua hal dari perkataan sang perwira dalam Lukas 7 ayat 7. Kita lihat iman sebesar apa. Ya, Lukas 7 ayat 7 sudah dapat dibacakan salah seorang. Lukas 7 ayat 7. Iman sebesar apa nih? Bukan biji sesawi ini besarnya nih. Kita akan lihat. Enak kalau di sini ya. Ayo. Salah seorang dibacakan. Dan bisa tampilkan lagi. Mati. Oke. Dua. Iya. Amin. Sepatah kata, artinya apa? Iman yang merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya, itu adalah iman yang besar. Sebesar itukah? Amin. Sebesar itu. Sebesar apa? Sebesar ketidaklayakannya. Yang setuju katakan amin. Ini bicara iman ketidaklayakan, bukan iman sebesar biji sesawi. Iman yang rendah hati, yang merasa dirinya tidak layak kalau Yesus numpang di rumahnya. Seperti Zakheus kan? Senangnya minta ampun begitu bilang, Zakheus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Langsung hari itu dia buat nazar, Tuhan, hartaku akan kukembalikan kepada orang-orang yang kuperas. Langsung bernazar. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dan waktu Yesus bilang, aku akan menginap di rumah. Hari ini kalau Tuhan bilang, saudara anak-anakku, hari ini aku akan ada dan selalu ada dalam hidupku. Amin. Apa yang sudah katakan? Apa yang sudah perbuat? Apakah saudara senang? Apakah biasa saja? Atau no respon? Tergantung respon. Jadi iman yang dimaksud besar ini adalah iman yang merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Kenapa? Emang rumahnya gubuk? Ya. Tadi bait Allah bisa dia bangun. Berarti rumahnya tidak gubuk. Berarti ini bukan sembarang orang. Berarti ini bukan orang miskin. Perwira, jenderal. Harta banyak. Bangun rumah dia bisa, rumah tidak gubuk. Tapi kenapa? Dia merasa tidak layak. Apakah kurang bagus rumahnya untuk ukuran Yesus? Bait suci saja dia bangun. Yang membuat Yesus heran adalah iman yang rendah hati. Katakan kiri kanan, iman yang rendah hati. Iman yang rendah hati adalah iman yang besar. Amin. Bagi Tuhan iman yang rendah hati itu iman besar. Bagi manusia iman yang sombong itu iman yang besar. Banyak orang yang beriman pongah kan, sombong kan, kayak punya dia semua Yesus ini. Itu kesombongan. Memonopoli Yesus, memonopoli kerajaan Allah. Itu iman yang sombong. Merasa anak Tuhan, merasa umat Tuhan yang paling spesial, yang paling diberkati. Miskin gak diberkati, aku kaya diberkati. Itu iman yang sombong. Tapi iman yang rendah hati. Yohanes Pembaptis membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu sebenarnya iman terbesar. Beda nggak pandangan dunia dengan pandangan Tuhan? Beda. Pandangan dunia bahwa kita harus beriman besar, iman yang berkuar-kuar asbun. Beda iman yang ada kuasa, power dengan iman
asbun, yaitu iman kesombongan. Tetapi iman yang rendah hati, seperti perwira di Kapernaum tadi, itulah iman yang membuat Yesus terheran, yang tidak pernah ada di antara orang Israel yang pongah dan sombong. Hati-hati waktu kita beriman, hati-hati waktu kita mengikut Yesus, hati-hati waktu kita mengiring Tuhan. Harus dengan kerendahan hati. Barang siapa yang rendah akan ditinggikan, dan barang siapa yang tinggi akan direndahkan. Ikut Tuhan harus rendah hati. Tidak boleh dengan kesombongan. Tuhan aku berhasil, Tuhan aku hebat, aku Tuhan luar biasa, aku Tuhan. Tuhan katakan pada akhirnya, nyala engkau pembuat kejahatan karena engkau tidak melakukan firman Tuhan. Jadi ada di gereja, dia menyembuhkan orang, dia lakukan mujizat, dia doa dan sebagainya. Tetapi dia tidak lakukan bagian dari firman Tuhan. Dia hidup tidak dalam firman Tuhan. Salah satunya kesombongan rohani. Itu sangat berbahaya. Bagaimana dengan kesombongan jasmani? Halo? Sama atau tidak? Orang yang sombong jasmani sudah tentu belum sombong rohani. Sebaliknya orang yang sombong rohani sudah tentu belum orang sombong jasmani. Sombong dalam bentuk apapun tetap akar kata dari sombong, meninggikan diri lebih daripada orang lain, memposisikan diri lebih dari orang lain. Contohnya siapa? Lucifer memposisikan diri dia lebih dari malaikat-malaikat lain. Bahkan dia ingin setara dengan Allah, bahkan ingin menyamai dengan Allah. Sombong jasmani juga sombong dalam hal yang rohani. Dia kan pemain musik, pemimpin pujian di surga. Nah itu secara rohani dia sombong, secara jasmani pun sombong. Jadi orang yang sombong akarnya dari situ, dari kesombongan dari Lucifer. Ini sangat berbahaya di dalam sebuah gereja. Ini bukan dosa moral, bukan berzina, bukan mencuri, bukan bukan melakukan hal-hal yang secara lahiriah, tapi ini menyangkut di dalam hati. Itu yang bahaya, yang sering tidak disadari, yang sering tidak terdeteksi oleh manusia, termasuk anak-anak Tuhan yang merasa hebat seperti orang Israel. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sudah melampaui batas. Bahkan murid-murid Tuhan juga dengan ego yang tinggi, dengan kesombongan yang tinggi, ingin bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Contoh apa? Waktu memperebutkan tahta sebelah kiri dan kanan Yesus, mereka berlomba-lomba dan kejar itu untuk duduk di kursi panas. Lihat kursi sudah panas gak? Amin, panas gak? Kalau panas sudah kelamaan ya. Amin, haleluya. Ini ada ibadah ketiga nih, ibadah sore ya saudara. Kita baru lakukan ini ibadah sore ya. Tuhan izinkan itu terjadi saudara ya. Beda suasananya ya. Kalau pas bulan gelap ya. Saudara sadar gak ini sore? Ada yang sadar gak ini sore? Apa masih nggak sadar dipikirnya siang kita ibadah ini? Haleluya. Tuhan izinkan terjadi saudara ya. Kita berdoa ke depannya, mudah-mudahan ada ibadah sore. Artinya ibadah satu, ibadah dua. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan saudara memiliki iman yang iman seperti ini saudara. Jadi iman yang tidak egois untuk kepentingan pribadi. Saya ingin beriman beli tanah, saya ingin beriman beli ini, beli itu kan pribadi. Itu iman untuk pelayanan, iman untuk orang lain. Saya beriman loh, siapa itu disembuhkan. Nah itu kan untuk orang lain. Amin. Berimanlah untuk orang lain, berdoalah untuk orang lain, terkhusus untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua, Lukas 7 ayat 7 sampai 8. Ya, ini dia. Oke, seseorang membaca Lukas 7 ayat 7 sampai 8. Di situ ada kata-kata apa? Iman yang seperti apa? Salah seorang bisa membaca Lukas 7 ayat 7 sampai 8. Ya. Haleluya. Amin.
Seorang perwira, seorang atasan, dia tahu arti otoritas. Dia ngerti apa arti otoritas, sehingga dia berkata, aku seorang atasan, dan bila aku berkata kepada bawahanku, maka bawahan itu akan nurut. Kan kesambung kan kayak gitu, dia atasan, kalau dia suruh bawahannya, apalagi yang pangkatnya paling sangat-sangat rendah, dia pasti akan nurut. Sama dengan perwira ini, dia sadar akan otoritas. Nah, lalu iman apa yang besar itu? Yang pertama tadi iman yang merasa tidak layak, iman yang rendah hati artinya. Yang kedua, iman yang mempercayai perkataan Yesus. Buktinya apa? Dia katakan saja sepatah kata. Artinya apa? Dia percaya penuh atas perkataan Yesus. Dia percaya penuh atas perkataan Tuhan. Katakan haleluya. Sudah percaya dengan perkataan Tuhan? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Oleh perkataan Tuhan, oleh perkataan firman Tuhan kita boleh hidup. Kenapa oleh perkataan firman Tuhan? Karena dia napas Tuhan. Haleluya. Napas itu kehidupan. Kalau kita percaya akan kehidupan, kita percaya akan perkataan Tuhan. Karena dia yang memberikan sumber kehidupan. Hidup matinya saudara tergantung dari Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang ambil. Tuhan yang menentukan hidup kita. Haleluya. Seperti hanya main monopoli. Itu suatu keberuntungan atau tidak dulu saudara? Saudara, waktu saudara main monopoli, kocok. Ini yang bukan ngajari judi saudara ya? Enggak ya? Kocok kan? Keluar 4 jalan. Kira lagi. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Dana umum. Diambil suruh ngapain di situ kan? Muncul lagi. Saudara, sebenarnya saudara jalan itu pengen nggak jalan ke situ? Enggak kan? Tahu-tahu kena hukuman. Jalan lagi. Perumahan di Filipina, beli jangan ya. Kan seperti saya pernah main monopoli. Kira-kira seperti itu saudara ya. Itu waktu dadu itu kita jalankan. Itu sebenarnya langkah-langkah itu kita tidak mengingininya. Amin. Kita tidak mengingininya langkah itu ke situ. Tetapi oleh karena dadu itu berputar sedemikian rupa, jadi sama seperti itu. Itulah keberuntungan yang orang dunia katakan. Tetapi kata Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kebetulan Daud ada di ladang. Kebetulan Daud sedang mengembalakan domba. Kebetulan Daud memberikan makanan kepada abangnya, mengantar makanan. Kebetulan di situ ada Goliat. Kebetulan Goliat menantang Israel. Kebetulan Daud bawa ketapel. Kebetulan ketapel itu nancap di jidatnya dan kebetulan mati. Seperti main dadu langkah demi langkah Daud. Apakah Daud menginginkan langkah itu? Siapa yang buat langkah itu? Tuh, siapa yang buat dadu? Manusia. Buat dadu kan manusia, jangan terjebak. Apakah Yusuf ingin dipenjara? Apakah Yusuf ingin dibuang ke sumur? Apakah Yusuf ingin dijadikan budak? Nah, dia nggak mau. Tapi langkah itu harus dia jalani sampai dia menjadi perdana menteri di Mesir. Dia nikmati prosesnya, dia dapatkan hasilnya. Dia percaya akan perkataan Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan katakan. Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya sangat percaya dengan janji-janji Tuhan. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunan akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham, yes, pergilah ke sana, ke tanah yang telah kujanjikan. Lalu dia pergi, walaupun tidak jelas kemana dia harus pergi. Dia percaya. Kalau hari ini Tuhan suruh pada saudara suatu hal, kerjakan, lakukan. Saudara mau? Amin. Saudara siap? Haleluya.
Kerja buat Tuhan selalu manis, walau berani pikul salib. Selalu, amin. Mau pikul salib? Haleluya. Mau percaya kepada perkataan Tuhan? Percaya pada perkataan Tuhan. Salah satu prosesnya adalah pikul selalu haleluya. Dengar perkataan Tuhan yang tajam. Berikan kuping kita kepada panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ada destiny Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan ada Kapernaum, perjanjian berkat dalam hidup saudara. Kalau Tuhan boleh berjanji kepada Abraham, Yakub dan Ishak, Tuhan boleh berjanji juga kepada setiap anak-anak di dalam firman-Nya. Itu secara umum yang ada di Alkitab. Tuhan, aku mau tidak hanya sekedar janji umum, tapi janji khususmu kepadaku. Seperti engkau memberikan janji khusus kepada Abraham secara jelas, keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di udara. Itu hanya kepada Abraham. Amin. Kepada Ishak apa? Beda lagi. Kepada Yunus? Beda lagi. Kepada Daud? Beda lagi. Kepada saudara? Sangat beda lagi. Amin. Dapatnya perjanjian itu. Orang kalau sudah terikat perjanjian, baik janji jual beli, baik janji utang, janji apapun itu, tanda tangan kedua belah pihak. Kalau salah satu melanggar perjanjian itu, maka perjanjian itu Kapernaum dengan Tuhan. Sudah ingkar perjanjian itu, maka katakan di kanan, jangan mau batal. Amin. Kenapa? Sudah terlanjur. Haleluya. Sudah terlanjur kita percaya kepada Tuhan. Sudah terlanjur kita percaya menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena percaya kita, sekalipun aku dalam lembah keramu, nggak takut, itu udah percaya banget. Sudah bayangkan lembah kelam, sudah percaya banget. Percaya kepada Tuhan. Tuhan mau lembah kelam kayak, mau lembah apa kayak, mau lembah arau kayak, percaya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, lakukanlah apa yang kau mau. Wow. Itu akan Tuhan kerjakan nanti. Itu Tuhan suka yang kayak gitu. Itu Tuhan senang ya, model-model kayak gitu. Dengan pujian itu Tuhan senang kali. Saudara joget-joget, Tuhan senang. Malaikat yang ngeledek. Amin. Iblis yang mengingatkan nanti. Hati-hati. Tuhan suka dengan pujian itu. Waktu saudara nyanyi pujian itu janji kita kepada Tuhan. Makanya jangan ngaspun. Mending pura-pura nggak bisa nyanyi, pura-pura nggak bisa nyanyi. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kita lanjut yang terakhir, saudara, yang terakhir. Nah, ayat 7 dan 8 tadi, iman yang percaya akan perkataan Tuhan, ya, memperlakukan diri sebagai bawahan, memperlakukan diri sebagai hamba. Iman yang percaya perkataannya, yaitu perkataan Yesus, ada dalam firman. Jadi iman sang kafir ini perwira Kapernaum ini kafir, bukan orang Yahudi, dikategorikan sebagai kafir, ya. Nah, jadi iman kafir ini iman yang luar biasa. Jadi pertanyaannya, menurut saudara, iman siapakah yang menjadi panutan kita? Iman siapakah yang menjadi contoh kita pada saat malam hari ini? Iman sang kafir, yaitu perwira di Kapernaum, atau yang kedua, iman orang Israel yang menyebut diri sebagai umat pilihan Allah? Saudara pilih mana hari ini? Iman yang mana? Yang rela jadi kafir? Iman perwira di Kapernaum. Walaupun bukan umat pilihan Tuhan, walaupun umat yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi waktu dia berkata sepatah kata saja, ucapkan dari bibirmu, maka Tuhan haleluya, amin. Saya pun heran, kenapa kok Tuhan bisa heran? Terakhir, jangan salah mengambil panutan, jangan salah mengambil contoh dalam hidup. Dan malam hari ini jangan salah sudah ambil contohlah perwira di Kapernaum. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Kita datang kepada Tuhan malam hari ini.
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan kami harus belajar dari perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum membuat Yesus terheran oleh karena imannya yang besar. Iman yang besar bukan bicara tentang iman sebesar biji sesawi dalam konteks ini. Iman yang besar berbicara tentang kerendahan hati seorang perwira di Kapernaum. Dan yang kedua, iman yang besar berbicara mengenai iman yang percaya akan perkataan Tuhan. Malam hari ini, dengarkan, buka pasang telinga saudara baik-baik di hadapan Tuhan. Kalau kau percaya bahwa hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan, kalau kau percaya bahwa hidupmu bukan ditentukan oleh dunia, bukan apa kata dunia, tapi kata Tuhan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik pada malam hari ini. Satu kata yang ingin saya ucapkan, percayalah kepada Yesus, percayalah akan perkataan Tuhan. Buatlah iman yang membuat Yesus heran. Kalau kau percaya malam hari ini akan perkataan Tuhan, akan hidupmu, akan janji-janji Tuhan, sudah boleh angkat tangan, kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berterima, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku adalah bersyukur Yesus. Ulalah bersyukur. Saat kau berfirman, ku kuat. Saat kau menetap hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Siapa di antara saudara di tempat ini yang benar-benar percaya akan perkataan Tuhan, yang benar-benar percaya akan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidupnya, yang benar-benar hidupnya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dengan memiliki iman kerendahan hati, boleh angkat kedua tangan datang kepada Tuhan malam hari ini. Saya mau berdoa. Kurialah basyakara, bagi Tuhan tiada mustahil. Kurialah basyakara. Haleluya Yesus. Haleluya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Kurialah basyakara kata-kata. Bagi Tuhan. Kurialah basyakara
kasih. Kami pulang dari tempat ini dan keluar dari tempat ini. Iman kami semakin bergaya. Semakin kami percaya kepada. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam diri kami untuk mempercayai hidup kami sepenuhnya, untuk bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita satukan hati dan kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa yang baik. Demikianlah Tuhan firman-Mu telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Oleh karena firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dalam hidup kami menjadi iman yang rendah hati. Seperti yang diperoleh di Kapernaum Bapa, sehingga mujizat demi mujizat boleh terjadi di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati hamba Pak Dodi, kesehatannya, rumah tangganya berkati, dan berkati keluar masuknya dimanapun hamba berada, baik di kota, di desa, maupun di dalam rumah, dan tutup bungkus di dalam kuasa dalam kudus di dalam Yesus. Terima kasih Pak yang baik. Demikian juga terlagi kami memberikan persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur, persembahan apapun juga Tuhan. Berapa Tuhan hadir, belang-belang pelahap dari kehidupan umat-umat. Berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati kesehatan kami masing-masing, dan tutup bungkus di dalam kuasa dalam kudus di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.